Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hirnanda Dimas Pradana dan akan membersamai saudara dalam membahas tentang analisis kebutuhan dalam multimedia interaktif. Topik ini sangat krusial karena topik ini adalah langkah yang penting dan mendasar untuk dapat menciptakan sebuah pembelajaran interaktif yang sukses. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa analisis kebutuhan sangat penting. Kami memulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Ini bukan hanya tentang apa yang ingin kita sampaikan, tapi juga tentang bagaimana kita dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan menetapkan tujuan yang tepat, kita membimbing desain multimedia interaktif menuju arah yang benar sesuai yang kita inginkan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi audiens target. Siapa yang akan menggunakan multimedia interaktif ini? Bagaimana karakteristik dan preferensi mereka? Itu dapat mempengaruhi desain. Dengan memahami audiens secara mendalam, kita dapat menghasilkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian kita beralih ke analisis lingkungan pembelajaran. Proyek multimedia interaktif akan digunakan dalam konteks apa? Apa di sekolah, di rumah, tempat kerja, tempat les, atau yang lainnya. Menilai lingkungan ini memungkinkan kita menyesuaikan desain dengan perangkat kelas, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang tersedia. Analisis kebutuhan konten menjadi langkah penting berikutnya. Kita harus mengidentifikasi jenis konten apa yang perlu disampaikan dan sejauh mana kedalaman materi tersebut. Dengan memahami kompleksitas materi ini, kita dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. Pertimbangkan, teknologi juga tidak kalah pentingnya. Dalam langkah ini kita menilai teknologi yang tersedia dan memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Memastikan kesesuaian teknologi dengan audiens target dan tujuan pembelajaran adalah kunci kesuksesan. Saat ini masuk ke tahap penetapan metrik keberhasilan. Kita menetapkan indikator yang dapat diukur untuk mengukur efektivitas multimedia interaktif. Ini bisa berupa tingkat keterlibatan, pemahaman materi, atau pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan metrik ini, kita dapat secara objektif menilai apakah multimedia interaktif yang kita kembangkan dapat mencapai hasil yang kita inginkan. Langkah selanjutnya adalah membuat dokumentasi yang merinci hasil analisis kebutuhan. Dokumen ini akan menjadi panduan berharga selama pengembangan, memberikan arah yang jelas kepada tim pengembang dan stakeholder terkait. Seiring kita mendekati akhir video ini, mari kita simpulkan bahwa analisis kebutuhan adalah fondasi yang kuat untuk pembangunan multimedia interaktif yang berhasil. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang materi ini, kami menyediakan forum diskusi pada LMS yang telah kami siapkan. Terima kasih telah bergabung dan semoga materi ini dapat membantu Anda dalam perjalanannya menguasai tentang multimedia interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.